Oke, selamat datang di channelnya Si Anak Tua. Dan kali ini gue Nanda ingin menyapa dulu kalian semua. Semoga sehat-sehat aja, semoga ditambah rezekinya, dan ditambah jodohnya. Nah, kali ini gue pengen ngomongin sebuah film serial original dari Netflix nih ya, yang rilis saat momen Halloween tahun 2018 kemarin. Setelah sebelumnya sukses dengan The Stranger Things, Netflix merilis The Haunting of Hill House pada 12 Oktober 2018, yang ternyata menuai banyak pujian dan komentar positif di dunia maya. Bahkan penulis novel horor terkenal nih ya, seperti Stephen King, memuji film yang satu ini lewat akun Twitternya. Dan pada akhirnya menggelitik gue untuk menonton film yang satu ini. Film ini merupakan film lepas dari sebuah novel karya Shirley Jackson tahun 1959 dengan judul yang sama. Yang bertindak sebagai director sekaligus penulis naskah dalam serial ini adalah Mike Flanagan. Nama Flanagan sendiri kita tahu terkenal dengan spesialis genre horror thriller ya, seperti Oculus, Ouija, Origin of Evil, Hush, dan The Geralt's Game. Oke, seperti biasa gue akan bagi review ini menjadi 4 bagian, yaitu First Impression, Good Things, Bad Things, dan kesimpulan. Langsung aja ini dia reviewnya, The Haunting of Hill House, versinya Si Anak Tua, versinya Si Nanda. So are you ready guys? Let's go! Oke, sebelumnya gue mau nyeritain dulu nih sedikit sinopsisnya mengenai film ini nih. The Haunting of Hill House adalah sebuah film serial yang memiliki total 10 episode, bersetting di tahun 1992, menceritakan tentang keluarga Crane yang beranggotakan Hugh Crane, Olivia Crane, dan anak-anak mereka yaitu Steven, Shirley, Theo, dan si kembar Luke dan Neil. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua yang disebut Hill House dan berencana untuk merenovasi rumah tersebut untuk kemudian dijual dan membangun forever house-nya versi mereka. Namun karena banyak masalah renovasi yang tak terduga nih ya, mereka harus tinggal lebih lama di rumah tersebut. Dan mereka mulai mengalami banyaknya fenomena paranormal yang mengakibatkan hal tragis pada keluarga Crane. Dan akhirnya pada suatu malam sebuah tragedi terjadi yang mengakibatkan seluruh keluarga harus melarikan diri dan menelantarkan rumah tersebut yang meninggalkan banyak pertanyaan dan misteri di episode pertama. 26 tahun setelah tragedi Hill House, mereka akhirnya dipertemukan kembali karena sebuah insiden. Dan mereka dipaksa untuk menghadapi masa lalu mereka yang belum terselesaikan di rumah itu. Oke, ini dia First Impressions of the movie. Nah, di scene awal serial ini kita udah diberikan gambaran jelas nih atmosfer horor dari Hill House yang sangat menyeramkan. Dan kita juga udah diperkenalkan kepada salah satu hantu yang menghuni rumah tersebut. Serta alur back to back yang juga udah cukup intens di episode pertama. Jadi, first impression gue untuk serial ini adalah menyeramkan sekaligus penasaran. Oke, kita lanjut to the good things of the movie. Membuat karya novel The Haunting of Hill House menjadi sebuah serial TV dibandingkan dengan film merupakan keputusan yang tepat. Dengan banyaknya karakter yang udah ada nih, pendalaman masing-masing karakter yang penting itu menjadi lebih dapat dipahami dengan diungkap di episode demi episode dengan alur back to back yang smooth. Apalagi ditunjang dengan deretan aktor yang sebetulnya bisa dibilang bukan aktor papan atas ya, namun kualitas aktingnya mampu untuk membentuk simpati dan empati dari penontonnya. Nah, meskipun hantu di sini nggak begitu menyeramin bentuknya ya, namun efek scoring dan sinematografinya mampu menghadirkan nuansa mencekam kala mereka berada di Hill House. Tidak terlalu banyak jump scare pada film ini, namun uniknya, penampakan-penampakan yang ada jarang sekali diekspos secara berlebihan. Bahkan ya, kalau kita tidak sadar, kita akan melewatkan beberapa penampakan yang ada di film-film ini. Seolah-olah penampakan di film ini tuh dibuat jadi semacam easter egg gitu. Jadi kita harus jeli untuk menangkap momen kemunculan-kemunculan hantu yang ada. Dan semua formula tersebut menurut gue berhasil menciptakan aura creepy yang efektif dan elegan dibandingkan dengan jumpscare-jumpscare lebay ala-ala film horor murahan. Oke, kita lanjut to the bad things of the movie. Nah nih ya, bad things-nya nih, sayangnya buat kalian yang nggak nyaman dengan film storytelling dengan banyaknya dialog-dialog, ditambah kalau kalian nggak bisa nikmatin alur maju mundurnya yang intens, atau sedikit aja nonton film ini dalam kondisi ngantuk, kalian nggak akan bisa mencerna cerita yang ada di film ini. Bahkan bisa jadi kalian malah bingung dan bertanya-tanya selama nonton filmnya. Bahkan nih ya, bisa jadi film ini yang nontonin kalian, alias kalian malah ngorok. Oke, kesimpulannya,
Seperti yang kita tahu, mewujudkan novel klasik untuk menjadi serial TV memang gak mudah. Namun menyerahkan bangku sutradara sekaligus penulis naskah kepada Mike Flanagan ternyata bukanlah keputusan yang salah. Di film ini, Flanagan mampu menyampaikan ceritanya dengan sangat baik. Well, overall menurut gue pribadi, The Haunting of Hill House ini merupakan serial yang wajib kalian tonton kalau kalian suka genre drama horor dengan alur cerita yang kuat dan juga kompleks. Kayak serial American Horror Story. Di sini kalian akan merasakan tegang, cemas, dan takut, namun kalian akan mendapatkan klimaks yang sangat emosional di ending serial ini. Tapi kalau kalian tipe penonton yang nggak bisa sabar ngikutin dialog demi dialog, lebih baik cari film yang lebih ringan aja dibanding film ini ya. So, The Haunting of Hill House menurut gue layak untuk mendapatkan nilai. I want to see what's in there too. Oke, segitu aja dari gue, Nanda. Udahan dulu. Semoga review ini bermanfaat buat kalian yang tiba-tiba mau langganan Netflix buat nonton serial yang satu ini. Atau buat kalian yang udah langganan Netflix nih ya, tapi belum nonton serial yang satu ini, mudah-mudahan bisa ngasih pencerahan nih buat kalian. Oke, dan review ini adalah opini pribadi dari tim Anak Tua. Jangan lupa support channel ini terus dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya kalau kalian suka. Tapi kalau kalian gak subscribe juga nggak apa-apa, boleh aja nonton videonya sambil ambil manfaatnya. Jangan lupa juga buat like dan komen di bawah, gimana menurut pandangan kalian ya yang udah nonton film ini. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa share ke siapapun yang menurut kalian mau menonton film ini dan perlu untuk melihat video ini, karena berbagi itu indah. Oke, play original, bangga main original, dan jangan lupa bersyukur. See you on the next video guys.